Respon aduan Palestina, FIFA sanksi Israel. FIFA memberikan sanksi untuk Asosiasi Sepak Bola Israel. Kali ini untuk pelanggaran fair play serta diskriminasi dan juga rasisme. Hasil sidang Komite Disiplin menyatakan bahwa Israel terbukti telah melakukan serangkaian pelanggaran terhadap kewajibannya sebagai anggota konfederasi. Israel kemudian diberikan sanksi denda sebesar 150 franc Swiss atau sekitar 3,2 miliar rupiah. Dan sanksi kedua adalah berupa peringatan. Steven Gerrard jagokan PSG di Liga Champions kali ini. Legenda timnas Inggris Steven Gerrard mengunggulkan PSG untuk bisa menjadi juara kompetisi Liga Champions musim ini, sekaligus mempertahankan gelar juara mereka di musim yang lalu. Stevie G mengungkapkan hal itu setelah ia melihat penampilan klub berjuluk Les Parisiens itu saat melawan Chelsea di babak 16 besar. Mereka PSG dan Madrid lebih fokus di Liga Champions daripada di kompetisi domestik, dan mereka pun tahu kapan harus meningkatkan performanya. Saya rasa Paris akan memenangkan kompetisi ini kembali, ujar dari mantan kapten Liverpool tersebut. Bayern Munchen siap beri tawaran kontrak baru kepada Manuel Neuer. Bayern Munchen dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk bisa memberikan perpanjangan kontrak selama 1 tahun kepada kiper senior andalannya, yakni Manuel Neuer, yang kini di mana masa baktinya saat ini hanya akan berlangsung hingga musim panas 2026. Jika Manuel Neuer memutuskan untuk tetap bertahan, para petinggi dari Bayern Munchen akan berupaya membujuknya untuk menerima pemotongan gaji dalam pembicaraan mendatang. Saat ini Manuel Neuer sendiri mendapatkan gaji kotor sekitar 20 juta euro per tahun. Owner Como FC Michael Bambang Hartono tutup usia. Pimpinan klub Jarum yang juga merupakan pemilik klub Serie A yakni Como, Michael Bambang Hartono, meninggal dunia pada usia 86 tahun. Dan Como lewat akun media sosialnya berbelasungkawa atas wafatnya salah satu owner klubnya tersebut. Di bawah kepemimpinan dari Jarum Group, klub tersebut memasuki babak baru dalam sejarahnya, dan Como mengenang beliau dengan rasa syukur yang amat tinggi. Ketar-ketir Italia, lihat Sandro Tonali yang cedera. Gelandang Newcastle United yakni Sandro Tonali mengalami cedera saat tampil melawan Barcelona di babak 16 besar Liga Champions. Pada laga playoff Piala Dunia 2026 bersama timnas Italia sudah di depan mata. Manajer Newcastle yakni Dewi menyebut bahwa Tonali diragukan tampil menghadapi Sunderland di Liga Inggris pada pekan ini. Kekhawatiran juga mungkin dirasakan oleh timnas Italia, mengingat mantan pemain dari AC Milan tersebut merupakan andalan dari Griazzurri. Italia akan menghadapi Irlandia Utara di Bergamo pada babak semifinal playoff Piala Dunia 2026 di tanggal 27 Maret. Final Carabao Cup, Arsenal fokus juara. Arsenal fokus memburu gelar juara Carabao Cup. The Gunners tidak berpikir soal kemungkinan efeknya ke persaingan dengan Man City di ajang Liga Inggris. Arsenal saat ini unggul 9 poin atas City di klasemen Liga Inggris. Kemenangan di final Carabao Cup kadang-kadang bisa memberi dampak secara psikologis dalam persaingan di Premier League. Harry Kane dan Salah dalam daftar top skor sepanjang masa Liga Champions. Ada catatan spesial untuk Harry Kane dan juga Mo Salah. Keduanya sudah sama-sama mengoleksi 50 gol di Liga Champions dan kini masuk ke dalam daftar top skor sepanjang masa. Koleksi gol mereka sama dengan Thierry Henry. Keduanya masih berpotensi tambah gol lagi untuk bisa melewati catatan dari legenda Arsenal tersebut. Dalam daftar 10 nama besar, Harry Kane dan Mo Salah kini bisa naik terus. Dicoret dari timnas Brazil, Neymar kirim pesan yang menyentuh. Kini menjelang Piala Dunia 2026, nasib dari Neymar justru berada di titik paling yang tidak pasti. Keputusan terbaru dari pelatih anyar Brasil memicu reaksi emosional yang langsung jadi sorotan publik. Kecewaan Neymar tak bisa disembunyikan ketika mendengar pengumuman skor tersebut. Momen emosional itu bahkan terekam saat ia tengah menjalani perawatan. Tim nasional baru saja diumumkan. Kami tidak dipanggil, tentu saja aku sedih. Itulah yang kukatakan kemarin. Aku akan selalu mendukung tim nasional dan semuanya baik-baik saja, ujar dari Neymar.
Szoboszlai titisan dari Steven Gerrard. Dominik Szoboszlai dianggap seperti Steven Gerrard berkat penampilan apiknya di laga melawan Galatasaray. Ia begitu senang dibandingkan dengan sang legenda AC merah tersebut. Performa apiknya di laga tersebut membuat Szoboszlai disandingkan dengan gelandang legendaris Liverpool Stevie G. Gelandang asal Hungaria tersebut juga kini mengenakan nomor punggung 8 yang identik dengan Steven Gerrard. Szoboszlai mengaku senang jika dibandingkan dengan sang legenda. Ia banyak menonton aksi dari Steven Gerrard dengan seragam nomor 8 Liverpool saat ia masih kecil. Bayern Munchen jumpa Madrid. Harry Kane sebut kami tidak takut. Bayern Munchen akan menghadapi Real Madrid di babak perempat final Liga Champions. Striker Harry Kane dan juga pelatih Vincent Kompany mengungkapkan rasa antusiasme yang tinggi menyambut duel tersebut. Selanjutnya mereka akan menghadapi Madrid yang lolos dengan menyingkirkan Manchester City 5-1. Kedua tim sudah saling bertemu di ajang Liga Champions dengan pertemuan terakhir terjadi pada semifinal musim 2023-2024. Namun kini Bayern Munchen tengah dalam tren yang bagus. Selain sudah lolos ke babak 8 besar Liga Champions, mereka sedang unggul 9 poin di puncak klasemen Liga Jerman. Arne Slot tak trauma jumpa dengan PSG. Liverpool akan kembali berjumpa dengan PSG di perempat final Liga Champions pada bulan depan, dan manajer Liverpool yakni Arne Slot menyebut itu sudah risiko yang harus ditempuh jika ingin melaju sejauh mungkin. Duel itu akan menjadi ulangan babak 16 besar musim lalu. Saat itu Liverpool yang keluar sebagai juara fase Liga malah tersingkir dalam drama duel adu penalti. Meski begitu, Arne Slot tidak trauma jika harus kembali menghadapi tim asuhan dari Luis Enrique tersebut. Baginya Liverpool harus bisa mengatasi tim manapun jika ingin menjadi juara. Manchester United siapkan manuver mengejutkan. Manchester United mulai bergerak agresif menyusun ulang lini tengah mereka menjelang musim panas 2026. MU kembali menghidupkan minat terhadap Wilfred Ndidi sebagai solusi lini tengah mereka. Gelandang asal Nigeria dianggap memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan tim pada saat ini. Ndidi saat ini membela Besiktas dan tampil cukup konsisten sepanjang musim. Ia sudah mencatatkan 24 penampilan dengan kontribusi 2 gol serta 1 assist. MU intensifkan perburuan dari Bruno Guimaraes. Manchester United menunjukkan minat yang luar biasa untuk bisa mendatangkan gelandang Newcastle yakni Bruno Guimaraes. Klub berjuluk Setan Merah itu sedang dalam pembicaraan lanjut untuk mendatangkan pemain asal Brasil tersebut dengan harga mencapai 80 juta euro. MU berencana melakukan perombakan besar dalam bursa transfer musim panas ini, terutama mereka jika berhasil mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Aston Villa siapkan tawaran fantastis untuk amankan servis bek Lazio. Daftar klub yang berminat kepada servis dari Mario Gila kini semakin banyak. Terbaru, Aston Villa menjadi klub yang terkini yang siap mengajukan pergerakan untuk bisa mendatangkan defender Lazio tersebut. Mereka dikabarkan telah menyiapkan tawaran sekitar 30 juta euro. Media Spanyol tersebut mengklaim bahwa Villa bersedia mengeluarkan dana sebesar 30 juta euro untuk bisa mengamankan servis sang pemain. Real Madrid identifikasi 3 bek kanan sebagai target. Real Madrid tidak berdiam diri, bahkan di posisi yang baru saja diperkuat. Kurang dari setahun setelah mendatangkan Trent Alexander-Arnold, klub sudah mengevaluasi kembali situasi di posisi bek kanan. Salah satu nama yang dipertimbangkan secara serius adalah Diogo Dalot. Bek sayap Manchester United ini menawarkan profil yang lebih seimbang. Dengan kontrak hingga tahun 2028, nilai pasarnya sekitar 30 juta euro, dan kesepakatan apapun kemungkinan akan membutuhkan tawaran mendekati 40 juta euro. Liverpool berpeluang tikung transfer milik The Blues. Persaingan untuk bisa mendapatkan salah satu pemain andalan Madrid semakin memanas. Liverpool kini berada di pos terdepan dalam upaya mendatangkan gelandang bertahan Eduardo Camavinga. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Liverpool kini memimpin persaingan untuk bisa mendapatkan Camavinga. Madrid disebut terbuka untuk melepas sang pemain di musim panas. Saat ini ia diketahui menerima bayaran sekitar 280.000 pounds per pekannya, atau setara dengan kurang lebih 4,2 miliar rupiah per minggu, dan itu kemungkinan membuat Liverpool harus menyiapkan anggaran yang besar.
Barcelona akan sertakan satu pemain demi datangkan Julian Alvarez. Barcelona dikabarkan akan menyertakan satu pemain dalam kesepakatan demi mendaratkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Presiden Barcelona Joan Laporta yakin bahwa Alvarez akan didatangkan di musim panas ini dan mereka dapat mewujudkannya dengan harga kurang dari 100 juta euro. Rencana Barcelona adalah menyertakan pemain dalam kesepakatan untuk bisa menurunkan harga. Sebelumnya Lewandowski, Rafinha, dan juga Ferran Torres telah disebut-sebut sebagai pemain yang disukai oleh Diego Simeone. Atletico Madrid tetap berminat kepada Mason Greenwood. Atletico Madrid akan menghadapi musim panas yang sibuk, terutama dengan rencana perubahan besar di lini serang. Radio Cadena Ser melaporkan bahwa ketertarikan Atletico terhadap Greenwood masih kuat dan ia bisa menjadi opsi jika Julian Alvarez memutuskan untuk pergi. Pemain yang pernah memperkuat Manchester United ini merasa nyaman selama masih tinggal di Madrid. Di Marseille, Greenwood telah menunjukkan performa gemilang di bawah asuhan dari Roberto De Zerbi dengan torehan 25 gol 8 assist dalam 38 pertandingan. AS Roma tumbang, Aston Villa melenggang. Nasib berbeda dialami oleh dua tim besar AS Roma dan Aston Villa di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa. Mikel Rossi kini kandas setelah gagal mengalahkan Bologna, sementara The Villains melenggang ke babak perempat final berkat kemenangan atas Lille.